Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Reviani Damayanti dengan NIM 0730017051. Lalu ada Rasal Alexander dengan NIM 0730019051 dan ada Anindita dengan NIM 0730019061. Dalam video ini kami akan menyampaikan resume dari materi yang sudah kami pelajari sebelumnya. Materi-materi tersebut antara lain yaitu mengenai pemilihan alat tambang, lalu ada materi dozer, ada materi scraper, dan ada materi dump truck. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pemilihan peralatan tambang. Dalam pemilihan peralatan tambang ada beberapa parameter yang harus diperhatikan. Apa saja sih parameter dasar dari pemilihan peralatan tambang itu? Nah, yang pertama itu ada karakteristik lokasi. Yang kedua ada karakteristik deposit. Yang ketiga ada karakteristik peralatan. Yang keempat ada sistem penambangan dasar. Yang kelima ada parameter tambang. Yang keenam ada tipe atau metode penambangan. Dan yang terakhir yaitu ada satuan operasi penambangan. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu karakteristik lokasi. Nah, yang dimaksud dengan karakteristik lokasi yaitu bagaimana kita dapat memilih peralatan tambang berdasarkan kondisi lokasinya, seperti ketinggian penambangannya mencapai berapa meter, lalu tipe daratannya seperti apa, apakah sudah landai atau masih terjal, lalu ketersediaan listrik di daerahnya seperti apa, apakah sudah tersebar merata atau belum, lalu ada akses untuk alat beratnya bagaimana, apakah sulit ataupun mudah, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu karakteristik deposit, di mana kita dapat melihatnya berdasarkan tanah penutup atau overburdennya. Yang berikutnya yaitu ada parameter tambang. Nah, parameter tambang ini terdiri dari batas lahan, lalu ada tingkat produksi bahan galian, lalu ada kualitas produksi, ada umur tambang, reklamasi atau pengembalian lingkungan seperti semula, dan yang terakhir ada target pengembalian modal dan ketersediaan dan donasi. Yang keempat yaitu ada tipe atau metode penambangan. Nah, tipe atau metode penambangan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lokasi, yaitu pada kondisi datarannya dan karakteristik depositnya tersebut. Ada beberapa metode, diantaranya yaitu metode tambang terbuka dan metode tambang dalam atau underground mining. Yang berikutnya yaitu ada satuan operasi penambangan. Nah, yang dimaksud dengan satuan operasi penambangan yaitu tahap dasar yang digunakan atau memiliki kontribusi langsung terhadap ekstraksi bahan galian tersebut. Satuan operasi dimulai dari tahap site preparation atau tahap awal sampai dengan tahap final grading atau penilaian akhir. Yang keenam ada sistem penambangan dasar, di mana ada 3 sistem penambangan dengan peralatan yang berbeda-beda. Yang pertama ada pemboran peledakan. Nah, pemboran dan peledakan ini dapat dilakukan menggunakan cycling excavator atau menggunakan alat yang tidak digunakan secara berkelanjutan seperti dozer, scraper, dump truck, dan dragline. Nah, untuk alat-alat yang dilakukan secara continuously atau terus-menerus itu contoh alatnya seperti bucket wheel excavator, auger, belt, conveyor, dan dragging. Yang kedua, dozer. Dozer adalah traktor berjalan dengan menggunakan roda rantai atau roda ban yang umumnya digunakan untuk meratakan tanah, menggali dan menumbangkan pohon saat proses land clearing, di mana bagian depan dan belakang dapat ditambahkan perlengkapan tambahan seperti pisau atau blade yang digunakan untuk mengupas dan mendorong materialnya, ripper untuk membongkar material, dan winch untuk menarik material. Alat ini alat tertua pada industri pertambangan. Mari kita masuk ke tipe-tipe dozer. Yang pertama ada crawler dozer, di mana dozer ini berjalan menggunakan rantai, memiliki rangka yang sangat kaku dan gaya yang digunakan pada pengupasan, kemampuan manuver dalam kondisi curam, serta mobilitas untuk pindah ke area lain. Yang kedua adalah wheel dozer,
di mana doser ini berjalan menggunakan roda dan memiliki rangka articulate dan gaya yang digunakan pada pengupasan, kemampuan manuver dalam kondisi curam, serta mobilitas untuk pindah ke area lain. Apa saja komponen-komponen doser? Nah, kita dapat lihat yang pertama adalah blade yang memiliki fungsi untuk mendorong material yang bentuknya seperti serok terbuat dari besi. Dalam penggunaannya, blade dapat dibagi menjadi 4, yaitu straight blade yang digunakan pada proses pengupasan dan penimbunan tanah keras. Kemudian angel blade yang digunakan untuk menyingkirkan material ke sisi samping dan penggalian saluran dan pembukaan lahan. Selanjutnya ada U-blade yang digunakan untuk menahan material agar tidak keluar jalur. Lalu ada C-blade yang digunakan untuk mendorong scraper. Komponen yang kedua ada leaf cylinder yang memiliki fungsi untuk menggerakkan blade sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada carrier roller yang memiliki fungsi untuk menahan mainframe dan track roller tetap berada pada posisinya. Komponen keempat adalah sprocket yang memiliki fungsi untuk menggerakkan track dan yang akan meneruskan tenaga putar dari mesin. Dan yang kelima ada mainframe. Mainframe yang memiliki fungsi sebagai alur carrier roller dan merupakan bagian utama undercarriage pada doser. Selanjutnya ada komponen straight frame yang memiliki fungsi sebagai batang penyanggah blade untuk proses penggerukan dan pengangkutan material. Yang ketujuh ada track yang memiliki fungsi sebagai roda doser. Kemudian ada komponen cutting edge yang memiliki fungsi untuk meratakan permukaan tanah dengan baik. Lalu ada end bit yang memiliki fungsi untuk menyerok material agar masuk ke dalam blade. Dan yang ke-10 ada kabin yang memiliki fungsi sebagai tempat duduk operator dan ruang kendali doser. Dan yang terakhir ada engine yang memiliki fungsi untuk menghasilkan tenaga putar yang menggerakkan doser sesuai. Selanjutnya, pembahasan ketiga pada materi ini adalah scraper. Apa itu scraper? Scraper adalah alat berat yang menggunakan roda untuk mengangkut, memuat, dan membuang lapisan tanah yang tidak terlalu keras. Dilakukan secara individu atau tanpa dibantu oleh dozer. Scraper ini sangat cocok untuk pengerjaan tanah stripping topsoil atau pengupasan permukaan tanah serta perataan kontur sekeliling, penggalian untuk saluran drainase, dan penggalian atau penggulungan badan jalan. Apa saja sih kriteria atau karakteristik dari scraper? Yang pertama adalah kemampuan alat ini cukup unik karena dapat menggali material dengan lapisan tanah yang tipis. Yang kedua, ada pengangkutan hingga jarak yang tertentu. Yang ketiga, alat ini sudah digunakan sejak 80 tahun yang lalu. Kemudian ada ban karet yang bergerak sendiri atau self-propelled. Dan yang terakhir adalah kemampuan manuver yang tinggi. Mari kita lihat jenis-jenis scraper. Bisa dilihat yang ini adalah tower scraper, di mana pengoperasiannya itu harus dibantu oleh dozer karena tidak memiliki mesin. Jarak efektif kerjanya hingga 100-500 meter saja. Yang ini adalah motor scraper, di mana pengoperasiannya itu dapat menggunakan mesin tunggal atau mesin ganda. Dan motor scraper ini digunakan hanya untuk lapisan tanah yang tidak terlalu keras. Jarak efektif kerjanya yaitu 200-2000 meter. Kemudian ada tipe-tipe scraper. Tipe scraper dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja sih tipe-tipenya? Nah, yang pertama ada single engine, yang dimana dua penggerak porosnya berada di depan dan memiliki tenaga 325-615 horsepower. Yang kedua ada dual engine, di mana dual engine ini bermesin ganda, yaitu berada di depan dan ada di belakang. Serta penggerak porosnya juga ada dua loh.
Dual engine ini memiliki tenaga 280 hingga 950 horsepower. Kemudian ada elevating, di mana elevating ini bermesin tunggal atau satu, dan penggerak porosnya berada di depan. Elevator yang berada di atas berfungsi untuk membantu pemuatan. Elevating ini memiliki tenaga 150-550 horsepower. Yang keempat adalah tandem elevating, di mana terdapat dua mesin ganda yang berada di depan dan berada di belakang, serta penggerak porosnya juga ada dua loh, atau ganda, dan memiliki tenagaan 280-700 horsepower. Mari kita lihat komponen-komponen apa saja sih yang ada pada scraper. Komponen scraper dibagi menjadi 14 bagian, dan terdapat 5 bagian utama yang memiliki fungsi utama juga, yaitu yang pertama adalah bowl atau mangkuk. Bowl atau mangkuk yaitu bak penampung muatan yang terletak di bagian depan dan di bagian belakang scraper. Yang kedua adalah apron, yaitu bagian dinding lengkung yang berfungsi untuk membantu aliran material atau keluar masuknya bowl atau mangkuk tersebut, dan ketika menggaruk atau membongkar suatu material, apron tersebut akan terbuka. Yang ketiga adalah ejector, yaitu bagian dinding belakang mangkuk yang akan bergerak maju dan mendorong material keluar dari mangkuk tersebut. Yang keempat ada cushion hitch yang berfungsi untuk menstabilkan jalannya scraper, yang mana memungkinkan scraper pada kecepatan tinggi dan dapat meminimalkan goncangan pada jalan yang tidak rata. Yang kelima ada cutting edge, yaitu pisau baja yang berada di bagian bawah mangkuk atau bowl yang berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam tanah tersebut. Selain dari 5 bagian utama tadi, terdapat traktor, gas neck, steering cylinder, bowl cylinder, apron cylinder, apron rods. Mari kita bahas operasi dasar dan siklus operasi pada. Jika dilihat dari video tadi, operasi dasar scraper adalah dimulai pada saat pemuatan material, ejector yang berada di belakang, dan bowl yang diturunkan sampai cutting edge berada dan mengenai tanah. Apron juga dibuka lebar, kemudian alat bergerak maju secara perlahan, dan pada saat alat bergerak maju, tanah pun masuk ke dalam bowl atau mangkuk tersebut. Ke dalam penetrasi tanah gantung pada sejauh mana sih bowl tersebut atau mangkuk tersebut pada scraper ini diturunkan. Ketika pekerjaan muatan hampir selesai, bowl dinaikkan kembali dan apron juga turunkan untuk menahan material agar tidak berjatuhan. Pembongkaran material atau lapisan tanah tersebut dilakukan dengan menaikkan apron dan menurunkan bowl atau mangkuk sampai material dalam bowl keluar dengan ketebalan tertentu. Kemudian apron diangkat setingginya dan ejector bergerak maju untuk mendorong sisa-sisa material yang ada dalam bowl. Nah, pada saat pembongkaran selesai diturunkan, apron diturunkan, bowl dinaikkan, dan ejector ditarik kembali ke tempat semula. Nah, selanjutnya ada siklus operasi scraper. Siklus ini dimulai dari start cut hingga end cut. Apa sih maksudnya? Pertama-tama dilakukan di digging area atau pengeluaran material dalam lapisan tanah tersebut. Kemudian material tersebut diangkut ke dumping area atau tempat pemindahan lapisan tanah. Setelah dari dumping area, scraper kembali dengan keadaan yang tidak ada materialnya atau kosong dengan material. Setelah itu kembali melakukan proses start cut. Kalian tahu nggak sih apa penggunaan scraper pada dunia pertambangan? Penggunaan scraper yaitu yang pertama adalah untuk pengupasan tanah pucuk. Kedua, untuk reklamasi dengan atau tanpa penggaruan. Yang ketiga adalah pengupasan biji atau batu bara dengan atau tanpa penggaruan. Yang keempat, pengupasan partings. Dan yang terakhir adalah kegiatan umum yang terdiri dari stock piling dan reclaiming. Dan ada juga persiapan lokasi, konstruksi jalan, dan pembuatan kolam atau parit. Mari kita bahas tentang produktivitas scraper. Produktivitas scraper tergantung dari jenis material, tenaga untuk mengangkut, kondisi jalan, kecepatan alat, atau efisiensi alat, banyaknya material yang akan dipindahkan, dan jumlah pengangkutan yang akan dipindahkan pula.
Volume material yang akan dipindahkan mempengaruhi kapasitas operasi scraper yang akan dipilih. Sedangkan jumlah pengangkutan per jam tergantung oleh waktu siklus scraper, di mana waktu siklus scraper ini merupakan penjumlahan dari waktu muat atau dengan lambang LT, waktu pengangkutan atau dengan lambang HT, waktu pembongkaran muatan atau dengan lambang DT, dan waktu kembali dengan lambang RT. Dan ada juga waktu antri dengan lambang ST. Selain itu, ada tambahan waktu atau turning time yang dilambangkan dengan T, dan waktu kecepatan, perlambatan, dan pengereman atau accelerating atau decelerating, dan braking time atau dengan lambang ADBT. Dan karena itu, LT, DT, ST, dan T, dan ADBT tersebut konsisten, maka waktu-waktu tersebut dikategorikan sebagai waktu tetap atau FT. Sehingga memakai rumus FT sama dengan LT ditambah DT ditambah ST ditambah T dan ditambah ADBT. Nah, kemudian ada pembahasan yang terakhir nih, yaitu dump truck. Apa itu dump truck? Dump truck adalah truk jungkit atau truk pembuang yang digunakan untuk mengangkut barang semacam pasir, kerikil, atau tanah untuk keperluan konstruksi. Secara umum, truk jungkit dilengkapi dengan bak yang terbuka yang dioperasikan dengan bantuan hidrolik. Bagian depan dari bak tersebut dapat diangkat loh, sehingga memungkinkan material untuk turun ke tempat yang diinginkan. Mau tahu apa saja jenis-jenis dump truck? Berikut adalah jenis-jenis dump truck. Yang pertama adalah 1. Cara berdasarkan pengosongannya. Yang A ada end dump atau rear dump, di mana dump truck ini memiliki cara untuk pengosongan bak yang mana muatannya dibuang ke belakang. Untuk jenisnya, dump truck itu dapat dikategorikan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama itu berdasarkan cara mengosongkannya. Nah, berdasarkan cara mengosongkannya ini ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada end dump atau rear dump. Nah, untuk end dump ini cara pengosongannya itu materialnya dibuang melalui bagian belakang bak dump truck itu sendiri. Yang kedua yaitu ada side dump. Nah, kalau untuk yang side dump ini materialnya itu dikeluarkan melalui bagian samping dari bak dump truck tersebut. Yang terakhir yaitu ada bottom dump. Nah, kalau untuk bottom dump ini materialnya dikeluarkan melalui bagian bawah dari bak dump truck tersebut. Lalu yang kedua ada yang berdasarkan muatannya. Kalau berdasarkan muatannya itu yang pertama itu ada dump truck ukuran kecil, yaitu memiliki kapasitas angkut maksimal hanya 25 ton. Yang kedua yaitu ada dump truck dengan ukuran sedang yang memiliki kapasitas angkut maksimum sampai dengan 100 ton. Yang ketiga yaitu ada dump truck ukuran besar dengan kapasitas angkut di atas 100 ton. Lalu kalau berdasarkan volume muatannya terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada on highway dump truck, yang kedua ada off highway dump truck. Nah, yang terakhir ini berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama ada front wheel drive, yaitu tenaga penggerak pada roda bagian depan memiliki sifat lambat dan lekas aus bannya. Yang kedua ada rear wheel drive, yaitu tenaga penggerak pada roda belakang, merupakan tipe yang paling umum digunakan dalam dunia pertambangan. Yang berikutnya yaitu ada four wheel drive, yaitu tenaga penggerak pada roda bagian depan dan belakang. Yang terakhir yaitu ada double rear wheel drive, yaitu tenaga penggerak pada 2 pasang roda belakang. Lalu bagaimana cara kerja dump truck? Cara kerja dump truck ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gerakan traveling atau gerakan jalan, dan yang terakhir ada gerakan dumping atau menumpahkan muatan. Yang berikutnya yaitu ada komponen-komponen dump truck. Yang pertama ada dump body, yang kedua ada rock ejector, yang ketiga ada final drive, yang keempat ada oil retarder tank, yang kelima ada steering and hoist tank, yang keenam ada front wheel, yang ketujuh ada turn signal lamp, yang kedelapan ada headlamp, yang kesembilan ada radiator, dan yang terakhir ada canopy spill guard. Lalu untuk berikutnya yaitu produktivitas dan waktu siklus dump truck. Pertama, produktivitas suatu alat selalu bergantung pada waktu siklus.
Waktu siklus dump truck terdiri dari waktu pemuatan, waktu pengangkutan, dan waktu pembongkaran muatan, yang terakhir yaitu waktu perjalanan kembali dan waktu antri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi waktu siklus tersebut terdiri dari empat faktor. Yang pertama yaitu ada waktu muat. Nah, kalau untuk waktu muat sendiri itu tergantung pada ukuran dan jenis alat pemuat, jenis dan kondisi material, dan yang terakhir yaitu kapasitas alat angkutnya. Kalau untuk yang kedua yaitu waktu berangkat atau pengangkutan. Nah, untuk waktu berangkat atau pengangkutan ini tergantung pada jarak tempuh alat angkut. Jadi kalau jaraknya semakin jauh, maka waktu yang diperlukan pun akan semakin lama. Yang kedua yaitu kondisi jalan. Apabila kondisi jalannya tidak baik, waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Yang berikutnya yaitu ada waktu pembongkaran muatan. Nah, kalau untuk waktu pembongkaran muatan ini bergantung pada jenis dan kondisi material, lalu ada cara pembongkaran materialnya dan jenis alat pengangkutnya. Nah, yang terakhir itu ada waktu antri. Nah, kalau untuk waktu antri ini bergantung pada jenis alat pemuat dan posisi alat pemuat dan kemampuan alat angkut itu untuk berputar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.